Bedu dan juga Olin. Ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Bedu ini gue baru tahu karena kalau kalian tahu PASKI itu adalah perkumpulan artis Persatuan Seniman Komedi Persatuan Indonesia. Artis Seniman Komedi Nggak pakai Indonesia. Artis, nggak pakai artis. Iya, artis. Persatuan Seniman Komedi Persatuan Indonesia. Artis Nggak Komedi. pakai artis. Persatuan Seniman. Jadi artis nggak boleh masuk situ. Bukan, karena memang Lah kan komedian juga artis. bukan di situ Jadi ada Persatuan Artis. seniman. Artis seniman komedi. Nggak pakai artis. Di situ Kok seniman. parah sih? Bukan. Artis seniman itu artis pakai T artis. Gitu. Karena sudah seniman dan artis itu hampir sama, memiliki Ya, kesamaan. kenapa nggak Iya. artis komedi? Kan artis kan seni. Iya. Lah iya artis komedi kan bisa. Makanya kita lebih memilih menghilangkan artisnya daripada seni. Oh udah kalau gitu tinggal apa Persatuan Seniman Komedi Indonesia itu aja dong. Kan emang begitu ya Allah. Dan itu ketuanya baru diangkat setahu gue Pak Jarod Kuat. Itu pusatnya. Pusat, Iya. PASKI pusat dan lu sebagai wakil DKI. DKI. Ketuanya Denny Cagur. Oh. Wakil ketua itu kan harus lucu ya. Berarti Enggak, lu harus lucu, harus pintar. oh, komedi kok. Komedi. Iya. Persatuan Oh, artis. jadi Anda menganggap bahwa komedi itu harus bodoh gitu. Saya nggak bilang bodoh. Kenapa saya tidak boleh pintar? Loh, memang Sebagai seorang ini komedian. Persatuan Artis Komedi Nggak pakai Indonesia. artis. Nggak, tapi Bedu, lo wakil PASKI Jakarta. Iya. Dan katanya ada wacana pengen membuat museum. Ya. Museum layang-layang. Bukan dong, museum komedi. Oh, museum komedi. Jadi dari PASKI akan membuat museum artis komedi. Nggak pakai artis. Gimana? Nggak pakai artis. Gimana? Pada saat pelantikan ketua PASKI DKI kan datang Pak Gubernur DKI. Di situ dalam sambutannya beliau menyatakan bahwa kita akan membuatkan museum komedi untuk seluruh pelawak Indonesia. Tepatnya ada di Jakarta. Nah, melalui perwakilan Dinas Kebudayaan, akhirnya bermitra dengan kita dengan PASKI Persatuan Seniman Komedi Indonesia yang nggak pakai artis. Oke. Terus akhirnya dibuatlah. Nah, sedang proses. Kita sedang bermeeting. Jadi kalau masuk museum itu pasti ketawa, lucu ya. Karena kan museum komedi. Kalau nggak lucu masa bukan komedi dong. Kalau bukan lucu berarti museum artis, bukan museum komedi. Iya nggak? Anda pernah datang ke museum? Museum Anda datang ke museum gajah, apakah di situ ada gajah begini? Aduh ya Allah. ada. Tapi kan gajahnya nggak bergerak. Ya tapi kan museum gajah di depan ada patung gajah. Emang di museum komedi di depan ada orang komedi. Nah, disitulah kita akan membuat one stop entertainment. Nah. Selain museum komedi yang menampilkan Duduk aja, memorabilia. duduk Oh, aja. iya. Di bawah. Enggak. Di atas tuh, di atas. Selain kita akan menampilkan memorabilia, Itu bagus, Du. barang-barang peninggalan komedian-komedian legenda seperti yang kita tahu Bang almarhum Benyamin S. Oh, iya, ya iya, kan? Menarik ini. Iya. Nah, di situ juga ada nanti bisa ada penampilan pertunjukan stand up komedi, Oh, iya, iya. musik komedi. Ada pertunjukannya. Semua. Jadi hidup museum itu nggak hanya datang untuk melihat benda mati, tapi juga melihat pertunjukan komedi di situ. Du, gua seneng banget tuh. Ini menurut gua satu hal yang Enggak, di bawahnya terus. satu hal yang bagus ini jujur menurut gua adalah karena kita nggak punya arsip-arsip seperti ini. Iya, betul. Anak-anak sekarang mungkin nggak tahu dulu pernah ada Diamor. Betul. Ya, Ada Tom Tam Group, empat sekawan. Jaya Kata sekawan. Group. Yang hidup pun juga ada legenda hidup ada, legenda yang sudah tidak ada juga ada. Tapi di samping memorabilia menurut gua info-infonya itu yang kita Betul. harus tahu sebenarnya di tahun berapa pernah ada pelawak dengan gayanya betul. seperti ini. Bedu, Bahkan sorry. peneliti Aba Usus pun rencananya kita akan Peneliti taruh situ. Aba Usus. Yang menjadi ikon. Sorry, lo tau nggak kalau tamu kita bukan lo doang? Iya, iya. Ada Olin dia tadi nggak Oh, iya, ngomong. Olin. Lu maruk sih orangnya. Ini nanyain gue sih tinggal jawab doang, Vincent. Olin. Desta, salah mulu gue. Olin, ini kan tadi kan sempat bernyanyi tuh ya. Kita main musikal tadi. Emang katanya mau terjun lagi ke dunia dunia permusikan, pernyanyian, Tarik dunia suara. tarik suara. Iya, kepingin banget nyanyi. Cuman kan masalahnya sebenarnya udah terakhir kemarin aku sempat buat single itu produksinya si Bunda Maya. Oke. Judulnya Cinta Kustak. Sebenarnya dalam waktu dekat kemarin tuh pingin banget buat single. Cuman agak Bukan aku sedikit lagi single sekarang. Memang. Ini Yeay. lagi lagu. Terus Sikat tuh. wow. Terus kebentur karena lagi kerjaan filmnya Mas Hanung Bramantio. Oh, oke. Sekarang kita akan berikan fakta-fakta menarik seputar Olin dan juga Bedua. Ya. Bedu di Fun Fact. Ya, dan kita punya komentator ya, Yes. yang namanya Marcel. Halo Marcel. Marcel nanti tolong dikomentari tentang fakta menarik. Mungkin Siap, ada Pak cerita di balik fakta menarik mereka ya. Yang pertama, Bedu itu harus selalu tampil dengan kacamata. Dia nggak pede kalau nggak ada kacamata. Betul ya, Du?
Ya sebenarnya sih untuk memanipulasi aja. Maksudnya? Kan kata orang gue mata keranjang, gue tutupin bilang nggak mata keranjang. Emang kok katanya, emang beneran mata keranjang? Enggak dong, mata gue kan nggak keranjang. Jadi untuk memanipulasi Untuk action aja, untuk action lah, untuk action. Ya, ya. Coba buka kau. Ih, beda. Ih, pakai dulu, pakai dulu. Nah, Ih, sama aja. sama. Coba Marcel. Gimana menurut Marcel? Menurut lo? Menurut saya kayaknya Pak Bedut tuh emang necis banget pakai kacamata, Pak. Najis. Necis. Oh, necis. Iya. Tapi kalau saya mah Pak, saya nggak pernah pakai kacamata, Pak. Kenapa? Karena yang minus bukan mata saya, Pak. Apa dong? Kelakuan, Pak. Nah, sekarang ke Olin. Fakta Yes. menarik seputar Olin. Sebelum tidur, Olin ini rambutnya harus di-blow biar wangi, dan kalau nggak wangi nggak bisa tidur. Oh jadi dia pekerjaannya ngeblow ya? Iya. iya. Ngeblow rambut? Ngeblow rambut. Iya, job-jobnya ngeblow kan rambut. pekerjaannya. Iya. Gimana, Lin? Bener? Aku emang kalau mau tidur malam, Kok malah tidur sih? Bukannya pas mau pergi kalau ngeblow? sebelum mau tidur, nggak tahu udah kebiasaan aja Desta. Jadi kalau mau tidur tuh mesti mandi keramas jebret, ngeblow rambut, ngerol, jebret selesai. Jadi udah pas kalau mimpi dia udah siap, udah rapi gitu. Coy. Kalau di mimpi diajak Iya. kondangan dia Oh, pasti udah Udah rapi. udah kebiasaan gitu. Dan harus wangi, kalau nggak bisa tidur. nggak bisa tidur. Wow. Samponya berarti khusus dong? Sampo yang memang udah satu merek tertentu aja? Udah satu merek. Waduh. Itu sampo yang pertama, tapi kalau ada sampo yang buat yang terakhir ada. Apa tuh? Sampo jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Gimana menurut Marcel? Marcel, lo kan rambut lo panjang, apakah lo juga Iya, Pak. harus blow-an tiap malam? Tidak, Pak, saya tidak pernah namanya blow-on begitu, Pak. Karena ya udah tidur aja gitu, Pak. Saya pengen nanya, Kaulin, emang siapa yang pengen lihat gitu loh? Ah. Nggak tahu, udah kebiasaan aja. Kebiasaan aja. Ya nggak ada juga yang mau lihat sih. Oke lah kalau begitu. Ya, Marcel terima kasih komentar-komentarnya ya. Masih dong, masih ada lagi. Oh masih ada lagi? Nih ya, yang pertama, layangan. Tahukah Anda, ini temen gue juga lagi pada main sebenarnya. Kenur ya? Kenur. Iya, benang kenur itu, benang kenur. Bedu ini lagi gemar bermain layangan. Udah lama, Du? Enggak, kebetulan di dekat rumah gue itu ada perkampungan. Nah, banyak orang pada main layangan. Nah, kan kebetulan juga di rumah gue atasnya bisa lega tuh buat main layangan. Di atap. Iya, di atapnya. Oke, kita kan ada tutorial membuat tali kama dari Iya. Bedu. Silakan Bedu. Jadi kita ambil sejengkal kita, ya kan? Ini untuk layangan manteng supaya nggak singit. Ya. Ya kan, masukin sini. Enggak, aku cuma mau nanya, kira-kira buat penonton menarik nggak sih info ini? Nggak usah lah kayaknya. Tapi lu masih main layangan sampai sekarang? Masih. Olin suka main layangan nggak, Lin? Nggak bisa Main, layangan. main layangan tuh ada Nggak, temen gue ada cewek suka banget main layangan soalnya. Serius. Iya. gitu. Tapi biasanya mereka nggak naik, tapi udah pas megang manteng. Udah manteng mereka megang. Ini gimana kalian dalam menjalani masa Mana, Olin pandemi? dulu, Olin gimana, Lin? Olin dulu lah. Ini kan berat juga ya buat Iya, semua kita. iya. Nah, olahraga juga nggak bisa kan, tempat gym semua rata-rata tutup. Aku sih sekarang lagi tetap olahraga tapi berkuda. Sebenarnya tuh kalau naik, aku kan sebenarnya udah 3 tahun lalu. Sempet stop setahun, jadi sekarang mau nggak mau mulai lagi dari awal. Dan berkuda itu tuh nggak segampang orang lihat, oh ternyata iya, gitu. benar, Iya, iya. benar. Nggak capek kok, kudanya yang capek. Salah loh, itu kita bisa keringet dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan itu berkuda itu tuh benar-benar, jadi kalau kita mau jalanin kuda kan di sini nih, Ya. ininya. Dek, sampai dia kencang 2 kali baru dia Jalan. baru dia lari gitu. Dan itu pun nggak kita cuma ngikutin dianya doang, Ya. ada stepnya. Dan kita harus tekuk kaki kita di badan kuda, Nah, dan ini itu pengetahuan. one two, dek, harus loncat gitu, supaya kita nggak jatuh. Gue sempet Gitu. Lin punya Lin 2. Terus Cuman gue tukar akhirnya sama peluncur sama pion. Itu cakep. Iya, kuda juga kan, kuda juga. Dan dalam masa-masa seperti ini, Ya. ya namanya kita Banyak manusia orang ya. yang tentunya butuh bantuan ya dari orang-orang baik seperti Bedu dan juga Olin ya. Kita juga ingin tentunya Tunaiso ingin membantu ya. Ya. Nah, ini kita punya ada Kita kayak ada gerakan gitu, Du. Ya. Kita memberikan amanah kepada tamu kita, nanti tamu kita yang akan menyumbang. Ya. Kalau Itu dia. tamunya amanah, kalau tamunya khianat, gimana? Wah, Ya nggak, makanya. lo pinter-pinter kan lo tahu dong siapa yang kira-kira pantas menerima gitu. Ini kita kasih, malam ini kita kasih Bedu 1 juta, cash. Nanti Du, kita minta tolong lo mungkin di jalan atau lo mau kasih ke Ya. asisten rumah tangga lo videoin nanti akan kita tayangkan gitu. Berat tuh, itu amanah itu berat loh. Harus Makanya. dijalanin. Iya makanya. Dan tapi di video jadi biar kita bisa menginspirasi orang-orang juga Nanti untuk kita membantu sesama. tayangin di episode selanjutnya. Nih Du, Oke. 1 juta rupiah untuk Bedu ingat, 1 Amanah. juta rupiah ya. Kenapa? Ada, Du? 1 juta. Acara udah bubar. Kenapa? Kosong. Lah, tadi ada. Du, lo mencari uang kan? Lo sadar gak sih bahwa apa yang lo cari ternyata ada di belakang lo, Du? Coba Iya. lihat. Masa sih? masa sih, Nek?
Sulam. Iya. Pantes tadi pas yang gue ingin jangan itu bentar. Itu dulu Kasih 1 lihat, juta kasih rupiah. lihat Du. 1 jutanya. Oke, 1 juta rupiah ini dia. Ini amanah, Du. Dikasih, sebenarnya bukan buat inspirasi doang, tapi karena kita juga kurang percaya sama lu, tolong. Kalau tamu yang lain kita minta videonya buat ditayangin gitu, inspirasi. Tapi kalau buat lo tuh kayak ada, kok serem juga. Karena kan jujur kita tahu lu BU banget nih. Kita lihat dulu ya, yang kemarin sudah mengirimkan video Ini dia. Nanti ini kita akan, pokoknya Enzi ini diamanahkan untuk Enzi. Oke. Diberikan, disalurkan untuk orang yang membutuhkan menurut NZ. Oleh Mas 1 juta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 Ya. juta 1 rupiah. juta rupiah. Oke Tonight Lovers, jadi ini aku mau menjalankan amanah dari Tonight Show. Ini ada uang 1 juta, aku mau kasih ke orang yang kira-kira membutuhkan di jalanan. Jadi ini aku dari rumah, mau coba keliling di daerah rumah aku. Terus aku update lagi ya. Sama Bapak ini ya. Nih Pak, semoga berkah ya. Kasih ya Kak. Bu, ini ada amanah dari Net TV buat Ibu. Ya, sehat-sehat ya Bu ya. Amanahnya sudah aku jalankan, terus udah semuanya, udah total udah 1 juta. Semoga masih banyak lagi kebaikan-kebaikan dari orang-orang baik di luar sana. Semoga tamu-tamu Tonight Show bisa memberikan sedekah juga buat orang-orang yang membutuhkan. Bye-bye!